Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajirin. Saya sebagai guru SKI di MT Saskempek Cirebon yang beralamat di Desa Pegagan, Palimanan, Cirebon. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan NIM 523211275. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan UKIN, uji kinerja di kelas 7H MT Saskempek. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh Fatia. Doa dimulai. Baik, sebelum belajar kita absen dulu. Yang nggak berangkat siapa? Komala Dewi. Iya, kenapa Komala Dewi? Sakit. Ulang. Bapak doakan semoga yang sakit cepat sembuh. Kalian sehat semua? Ya, baik. Materi minggu yang lalu tentang apa? Masih ingat nggak? Ya, misi dan strategi dakwah di Mekah. Nah, misinya itu ada yang tahu apa? Terus, ya, terus selain misi apa lagi? Ya. Ya, strategi dakwah di Mekah itu ada dua ya, ada strategi dakwah secara sembunyi-bunyi sama terang-terangan. Ya, lanjut. Nanti kalian itu ketika belajar harus semangat ya. Jangan sampai. Baik, nanti Bapak akan tayangkan foto. Nanti kalian coba lihat foto ini, gambar apa ya, maksudnya gambar apa? Nah, ini gambar apa nih? Pada masa, terus apa lagi? Unta, terus gunung, dakwah. Ya. Kalau yang ini kumpulan. Ya, ini itu ibaratnya perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya, nanti materi sekarang itu adalah misi dan strategi dakwah di Madinah. Ya, ini nanti kalian bagi kelompok ya. Kelompoknya itu 4. Sok. Dibagi kelompok. Bapak akan bagikan LKPD ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Bapak akan tayangkan video ya. Nanti kalian cermati. Setelah itu nanti ditulis di LKPD ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, nanti kelompok 1 maju biasa presentasi nantinya.
setelah kalian cermati video ini di kerjakan nanti setelah selesai presentasi. Ya, silakan. Di setiap kelompok itu perwakilan aja 4 atau 3 orang yang maju. Kelompok 1 nih. Saya presentasikan. Nanti kelompok yang lain dengarkan ya. Kelompok 1 kan maju nih. Nanti kalian bikin pertanyaan buat kelompok 1 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembar jawaban kami tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Dari hasil video yang sudah kami lihat tadi, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu uraikan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam dalam video yang tadi kita sudah lihat. Jadi kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam yaitu Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Penduduk kota Yasrib terdiri dari etnis Arab, baik dari Arab Selatan maupun Utara. Juga ada yang berasal dari etnis Yahudi. Penduduknya telah memiliki kepercayaan dan agama. Agama yang dianut penduduk Yasrib adalah Yahudi, Nasrani, dan pagan. Mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi masuk ke Yasrib berbarengan dengan kedatangan imigran dari wilayah utara sekitar abad ke-1 dan ke-2. Mereka datang ke Yasrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Mereka mendapatkan penindasan dari Romawi karena melakukan pemberontakan. Migrasi terbesar dengan Yahudi terjadi pada tahun 132 sampai 135. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku-suku, antara lain Bani Qaynuqa, Bani Nadir, Bani Gadfan, dan Bani Quraidah. keempat suku ini tetap memeluk agama Yahudi walaupun Islam telah tersebar di Madinah. Kebanyakan mereka bekerja sama dengan kafir Quraisy untuk mengusir dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Akibat menentang Islam, Nabi Muhammad mengusir mereka dari kota Madinah, sehingga Madinah bersih dari bangsa Yahudi. Selain Yahudi, penduduk Yasrib memeluk agama Nasrani. Kelompok yang merupakan kelompok minoritas berasal dari Bani Najran. Mereka memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masehi ketika Kaisar Romawi mengirim misionaris ke wilayah mereka untuk menyebarkan agama Nasrani. Sebagian kecil penduduk Yasrib ada yang tidak memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Mereka mengikuti keyakinan orang Quraisy dan penduduk Mekah. Mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin-pemimpin agama, serta sebagai panutan dalam beribadah. Agama mereka dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam, seperti matahari, bintang-bintang, bulan, dan sebagainya. Mereka menyembah kekuatan-kekuatan alam mereka. Hidup sesuai dengan tradisi warisan nenek moyang. Praktik peribadatan mereka bertentang dengan agama Yahudi dan Nasrani. Karena itu sering terjadi perselisihan dan keributan antara mereka dengan penduduk agama Yahudi. Ada yang mau ditanyakan? Nama Yasrib. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 2. Setelah kami mencermati video yang tadi setelah kami amati, kami akan menjelaskan tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW dakwah di Madinah. 1. Menyebarkan ajaran Islam. Misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah membawa ajaran Islam. Ia menyampaikan ajaran ini kurang lebih selama 23 tahun di Makkah dan di Madinah. Selepas beliau SAW meninggal,
Misi dakwah dilanjutkan oleh para dai dan ulama untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Hal ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125. Seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran surah An-Nahl ayat 126. 5. 2. Menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan orang-orang yang mengikuti ajaran Islam, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya akan memperoleh kabar gembira, yaitu balasan surga di akhirat. Sementara itu, bagi yang mendustakan atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala diancam dengan balasan neraka. Kabar gembira dan ancaman neraka ini merupakan salah satu iman yang wajib diyakini umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133 sebagai berikut, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran surah 3 ayat 133. 3. Mengajarkan akhlak mulia sebagaimana disebutkan di atas. Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan ajaran akhlak mulia kepada umat manusia. Sebaliknya, Nabi Muhammad juga mengimbau untuk menjauhi perilaku buruk dan akhlak tercela. Ada pertanyaan? Apa? Zaman yang bodoh. Kami dari kelompok 3, setelah kami mengamati video pembelajaran tersebut, makna strategi Nabi Muhammad, berikut ini strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah dalam menyebarkan agama Islam antara lain. 1. Membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam Madinah yaitu dengan membangun masjid. Salah satu masjid yang dibangun Rasulullah di Madinah yaitu Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau bertepatan dengan September tahun 622 Masehi. Fungsi masjid di zaman Rasulullah antara lain sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Menjadi tempat pelajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sebagai sarana tali silaturahmi antara kaum muslimin, sebagai sarana sosial. Yang kedua, membangun pasar untuk ekonomi rakyat. Usaha selanjutnya Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah yaitu dengan membangun pasar. Lokasi pasar yang dibangun Nabi Muhammad ini tidak jauh dari Masjid Nabawi. Tujuan Rasulullah mendirikan pasar yaitu untuk memudahkan pembangunan perekonomian rakyat dan menyebarkan agama Islam. Kehadiran pasar tersebut pun disambut hangat oleh masyarakat Madinah. Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam pertama yang berpusat di Madinah. 3. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang ikut berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Sementara kaum Ansar adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Nabi Muhammad SAW kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar supaya mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Kaum Muhajirin meninggalkan semua harta benda di kota Mekah untuk hijrah bersama Rasulullah ke Madinah, sehingga mereka dapat membutuhkan kaum Ansar untuk memulai hidup baru. Dan yang terakhir, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Selama dakwah di Madinah, Rasulullah SAW melakukan perjanjian untuk berkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli bangsa Arab maupun Yahudi. Hal ini juga dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab, di antaranya pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan agama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pemimpin negara, politik perdamaian, dan bab terakhir merupakan penutup. Ada pertanyaan? Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang ikut berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Setelah mengamati video tadi, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang alasan Rasulullah SAW dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Yang pertama, siksaan dan gangguan kafir Quraisy terhadap umat Islam. Pada saat Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, banyak di antara kaum muslimin di kota Mekah pada saat itu disiksa dalam keadaan hidup oleh orang-orang kafir Quraisy, sedangkan beliau tidak mampu melindungi mereka. Lalu,
Beliau berkata kepada mereka, seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah, sesungguhnya di sana terdapat seorang raja yang tidak akan dianiaya orang yang ada di dekatnya. Negeri Habasyah ialah tanah kebenaran. Kalian sebaiknya berada di sana hingga Allah memberikan kelapangan bagi kalian. Atas seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, akhirnya sekelompok umat Islam yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan pergi ke negeri Habasyah. Ini adalah hijrah pertama umat Islam. Di antara mereka terdapat Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Mahdi. Yang kedua, serangan dan gangguan kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW. Alasan selanjutnya adalah kaum kafir Quraisy melakukan berbagai upaya untuk menghalangi Rasulullah SAW dalam dakwanya. Mereka tidak berhasil membuat para pemuda yang masuk Islam untuk kembali pada mereka. Sementara dakwah Rasulullah SAW juga tidak mengendur. Maka mereka membujuk orang-orang bodoh di kalangan mereka untuk mendustakan, menyakiti, mengirimkan sihir, dan tenuk perdukunan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, kepentingan dakwah Islam dan meringankan beban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sirah Nabawiyah dikatakan bahwa alasan lain yang melatar belakangkan hijrahnya umat Islam ke Mekkah disebabkan oleh kepentingan dakwah Islam. Selain itu juga menjadi salah satu upaya meringankan beban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mereka yang hijrah dapat diketahui luasnya ragam kemanusiaannya yang terdiri dari berbagai tingkat dan status sosial masyarakat Mekkah. Ada orang kaya dan miskin, orang tua dan anak-anak, laki-laki dan perempuan, di mana mereka merupakan penduduk asli Mekkah. Hal tersebut menunjukkan dahsyatnya pengaruh, kekuatan, dan kesempurnaan dakwah yang dibawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Adanya baiat dari kaum Ansor Madinah. Sebelum melakukan hijrah untuk kedua kalinya, terjadi baiat dari penduduk Madinah sebanyak 2 kali. Baiat pertama terjadi di Bukit Aqaba yang diikuti oleh 13 orang. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Peristiwa tersebut disebut dengan Perjanjian Aqaba I. Lalu pada tahun 622 Masehi terjadilah baiat yang kedua atau dikenal dengan Perjanjian Aqabah II. Beberapa riwayat mengatakan baiat ini diikuti oleh 73 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta baiat kepada kaum Ansar. Ada yang ditanyakan? Abu Bakar As-Siddiq. Yeay. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan rangkuman dari video yang ditonton tadi, yaitu Makna hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW sejatinya bukan sekedar perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang memiliki hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik sebagai umatnya. Beberapa pelajaran tersebut adalah sebagai berikut. yang pertama, meninggalkan kemungkaran. Jika di suatu tempat terjadi kemungkaran dan umat Islam tidak mampu untuk memukul kemungkaran tersebut, maka hendaknya tidak berdiam diri dan segera meninggalkan tempat tersebut. Namun, bila upaya diperbaikan masih bisa diusahakan walaupun sedikit demi sedikit, maka tidak mengapa untuk bertahan di tempat tersebut dan berikhtiar menumpas kemungkaran. 2. Merencanakan strategi dengan rapi. Selama berlangsung hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan betapa rapinya beliau dalam merancang dan menjalankan strategi dakwah. Meskipun dakwah ini pasti mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjalani semua sunnatullah, hukum sebab akibat dalam keberhasilan dakwahnya sebagaimana manusia biasa lainnya. Yang ketiga, inovasi kegiatan Nabi Muhammad dalam berdakwah terlihat jelas memulai usaha beliau dalam mencoba berbagai inovasi baru dalam berdakwah dan disertai dengan alasan-alasan yang merelevan melatar belakanginya. Yang keempat, tanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah sangat bertanggung jawab dan memikirkan umatnya. Segala cara beliau upayakan agar umatnya terhindar dari siksaan dan provokasi pihak lain. Bahkan Nabi Muhammad pula yang paling terakhir keluar dari Mekah setelah semua umat. Ada yang ditanyakan nggak? Yaitu kegigihan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Mulai dari usaha beliau dalam mencoba berbagai inovasi baru dalam berdakwahnya dan disertai dengan alasan-alasan yang melatar belakanginya.
Sama-sama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini ya menilai kalian ya, kelompok 1 itu nilainya 85. Untuk kelompok 2 nilainya 85. Kelompok 3 80. Kelompok 4 83. Kelompok 5 84. Kalau kalian misalkan presentasi, yang lainnya itu harus ada yang bertanya. Ya, kali ini ada yang mau menyimpulkan nggak tentang materi? Ya, kelompok berapa? Satu, menyebarkan ajaran Islam. Misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah membawa ajaran Islam. 2, menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan orang-orang yang mengikuti ajaran Islam, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya akan memperoleh kabar gembira. 3, mengajarkan akhlak mulia sebagaimana disebutkan di atas. Rasulullah SAW diutusnya untuk menyampaikan ajaran akhlak mulia kepada umat manusia. Ada lagi nggak yang mau menyimpulkan? Saya ingin menyebutkan strategi dakwah di Madinah. 1, membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. 2, membangun pasar untuk ekonomi rakyat. 3, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, misi dakwah Nabi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di mana? Di Madinah. Apa yang sama? Ada yang tahu misinya apa? 1, menyebarkan agama Islam. Yang kedua adalah menyampaikan kabar gembira. Yang ketiga adalah mengajarkan akhlak mulia. Terus yang kedua adalah strategi dakwahnya. Yang pertama apa? Strategi dakwah. 1, membangun masjid. Yang kedua adalah melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi. Di mana? Di Madinah ya. Yang ketiga adalah mempersatukan. Ya, yang keempat membangun ekonomi rakyat. Untuk refleksinya, apa yang kalian ketahui tentang misi dan strategi dakwah Nabi di Madinah? Sudah paham semua kan? Materi apa yang kalian tidak dimengerti tentang misi dan strategi dakwah? Terus strategi apa yang kalian lakukan setelah mempelajari materi tentang misi dan dakwah Nabi di Madinah? Pelajarinya lebih dalam. Ya, minggu depan itu materinya tentang Daulah Bani Abbasiyah. Mari kita tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Balkis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.